Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Karina Mardiana dari kelas 2A D3 Akuntansi dengan NIM 2201072054. Di sini akan saya menyampaikan materi, ada 3 materi. Yang pertama yaitu pengertian kartu bank. Kartu bank ini merupakan kartu elektronik yang diterbitkan oleh bank sebagai fasilitas bagi pemegang rekening atau nasabah tabungan atau giro yang dimanfaatkan untuk berbagai transaksi perbankan di mesin ATM dan berbelanja di toko yang memiliki mesin gesek elektronik, data capture atau EDC. Nah, jenis kartu bank ini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu jenis kartu berdasarkan wilayah berlakunya. Yang pertama yaitu kartu kredit internasional, yaitu salah satu jenis kredit card yang banyak digunakan untuk kepentingan transaksi secara global karena kerjasama dari organisasi dari luar negeri seperti Visa atau Mastercard, sehingga sobat OCB NESP bisa melakukan transaksi dari negara manapun. Pada merchant yang memiliki logo kartu American Express, Visa, Mastercard, Card Blends atau serta Dinner Club. Yang kedua, kartu kredit nasional. Ini kartu kredit yang kebalikan dari internasional tadi, yaitu jenis kartu kredit yang hanya dapat digunakan dalam skala nasional atau memiliki wilayah negara tempat tinggal saja. Yang selanjutnya jenis kartu kredit yang berdasarkan limit. Kartu yang berdasarkan limit ini terbagi juga. Yang pertama yaitu kartu silver, yaitu salah satu jenis dengan limit yang paling rendah, umumnya sekitar 4-7 juta rupiah saja. Maka dari itu, apabila ingin mengajukan kartu kredit namun penghasilan hanya sekitar 3 juta, bisa menggunakan kartu yang silver ini. Selanjutnya gold. Biasanya limit yang diberikan pada jenis kartu kredit gold ini yaitu sekitar 10-40 juta rupiah, yang sehingga kriteria yang dapat mempunyai jenis kartu gold yaitu nasabah yang memiliki penghasilan 5-10 juta per bulannya. Yang selanjutnya platinum. Pada jenis kartu kredit platinum ini, limit yang diberikan kepada nasabah lebih tinggi, yaitu sekitar 40 juta sampai 1 miliar. Tentunya kriteria yang pemilik jenis kartu ini harus memiliki penghasilan yang sekitar 180 juta per bulannya. Nah, yang terakhir yaitu titanium atau spesial. Meskipun platinum memiliki limit tinggi dibandingkan kartu-kartu yang sebelumnya, jenis yang satu ini jauh lebih tinggi dan eksklusif sehingga tidak sembarangan orang dapat memilikinya. Biasanya nasabah yang memiliki kartu titanium card ini akan diundang langsung oleh pihak perbankan untuk mendapatkan kartu kredit. Itulah mengapa pada jenis kartu ini disebut sebagai spesial. Selanjutnya, jenis-jenis kartu kredit berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu kartu kredit Visa atau Master. Kartu ini dapat digunakan sebagai transaksi pada umumnya. Jenis kartu ini juga bisa dijadikan sebagai credit card, yang kini sudah banyak orang menggunakan debit card sebagai alat pembayaran atau non tunai seperti kartu kredit, terutama pada jenis yang memiliki logo Visa atau Master. Yang kedua yaitu credit card. Credit card ini berfungsi sebagai salah satu alat pembayaran non tunai, barang atau jasa. Di metode pelunasannya dapat dilakukan sekaligus untuk bulan berikutnya atau mengambil cicilan. Yang ketiga, kartu biaya atau charge card, yaitu kartu yang umumnya memiliki fungsi sama sebagai alat transaksi non tunai, tapi bedanya nasabah harus full melunasi tagihannya di akhir bulan atau pada waktu berikutnya. Yang selanjutnya, kartu tunai atau cash card, yaitu seperti namanya
Kartu jenis ini digunakan untuk tujuan menarik tunai dana langsung dari ATM, melalui ATM atau teller tertentu, sehingga bisa digunakan di berbagai cabang perbankan. Yang selanjutnya yaitu kartu jaminan atau check guarantee card, yaitu fungsi dari kartu ini sebagai jaminan apabila nasabah ingin melakukan penarikan atau mencairkan sejumlah dana. Selanjutnya yaitu jenis kartu berdasarkan afiliasinya. Yang pertama yaitu co-branding credit card, yaitu kartu kredit yang diterbitkan atas dasar kerja sama antara pihak bank dengan suatu institusi pengelola, yaitu contohnya yaitu Mastercard atau Visa. Yang kedua, kartu instansi. Yang dimaksud di sini jenis kartu kredit yang umum digunakan untuk kepentingan instansi tertentu seperti universitas atau perusahaan. Yang ketiga, private label card, yaitu kartu jenis ini lebih private karena diterbitkan sendiri oleh bank tanpa adanya afiliasi dari jaringan organisasi global seperti Visa atau Mastercard. Yang selanjutnya jenis kartu kredit OCBC NESP. Yang pertama itu titanium, salah satu jenis kartu kredit yang menawarkan fasilitas cicilan 0% tanpa adanya minimum transaksi. Yang kedua platinum, yaitu transaksi sebesar 10.000 yang dapat ditukar dengan beragam hadiah menarik mulai dari airless voucher, shopping FEB, dan premium dining manapun dan kapanpun. Yang ketiga OCBC NESP 90 derajat N, yaitu yang digunakan untuk membantu kebutuhan traveling. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara membuat debit card. Cara membuat kartu debit card ini yaitu yang pertama, lengkapi dokumen persyaratan masing-masing bank seperti membawa KTP, NPWP atau dokumen-dokumen penting lainnya. Yang selanjutnya, kunjungi bank tujuan dan ambil nomor antrian khusus untuk pembuatan debit. Yang ketiga, tunggu hingga teller menyebut nomor. Yang selanjutnya, ikuti petunjuk teller sampai kartu berhasil dibuat. Dan yang terakhir, debit card siap digunakan. Apa saja bagian-bagian yang ada pada debit card? Yang pertama yaitu ada nomor kartu debit. Yang kedua CVV kartu debit. Yang ketiga chip. Yang keempat ada magnetic stripe. Yang kelima ada tanggal kadaluarsanya. Yang keenam ada hologramnya. Fungsi debit card ini yaitu dapat digunakan untuk menarik serta mentransfer uang tunai maupun non tunai pada mesin ATM. Oleh karena itu, kartu debit ini sering disebut dengan kartu ATM. Yang selanjutnya yaitu payment point. Pengertian payment ini yaitu mengacu pada tindakan atau proses mentransfer uang atau nilai ekonomi dari satu pihak ke pihak lain sebagai pembayaran atas suatu produk, jasa, atau utang. Hal ini merupakan bagian penting dari kegiatan ekonomi karena memungkinkan orang untuk mendapatkan barang dan jasa yang mereka butuhkan atau menghapus kewajiban yang mereka miliki. Nah, fungsi payment ini yaitu sistem non tunai yang kini memungkinkan pengguna untuk bertransaksi tanpa harus bertatap muka antara penjual dan pembeli. Dengan begitu, transaksi jual beli pun menjadi lebih fleksibel, bisa digunakan kapanpun dan dimanapun. Jenis payment ini ada jenis-jenisnya, yaitu yang pertama tunai. Sistem pembayaran konvensional yang paling sering digunakan oleh masyarakat sejak diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1946. Kekurangan pembayaran tunai adalah ketika transaksi dalam nominal besar menghitung akan membutuhkan waktu yang tidak sedikit, belum termasuk memungkinkan salah hitung. Yang kedua, kartu debit atau kredit, yaitu kartu debit atau debit memudahkan setiap transaksi
sebab tidak perlu membawa uang tunai kemanapun. Kartu ini juga lebih aman digunakan karena setiap bank menyediakan layanan ini, melengkapi sistem mereka dengan fitur keamanan yang baik. Yang selanjutnya yaitu online payment, atau yang sering disebut juga dengan e-payment, yaitu sistem pembayaran online dengan memanfaatkan jaringan komputer, internet, serta layanan keuangan digital. Yang selanjutnya yaitu virtual account, yaitu sistem pembayaran yang memungkinkan bank untuk membuat satu ID unik yang khusus digunakan untuk satu transaksi atau pelanggan tertentu. Pembeli hanya perlu melakukan pembayaran dengan tujuan langsung ke akun virtual. Penjual yang memiliki akun virtual account akan langsung menerima informasi pembayaran tanpa perlu melakukan konfirmasi ulang. Yang terakhir yaitu KRIS. Sistem pembayaran ini singkatan dari Quick Response Code Indonesian Standard, yaitu penggunaan yang memudahkan pembeli dan penjual hanya perlu membuka aplikasi bank atau dompet digital, memindahkan kode QR yang tersedia di kasir, kemudian memasukkan nominal yang dibayarkan. Sedangkan penjual tidak perlu menyediakan banyak kode QR dan akan langsung menerima modifikasi pembayaran setelah transaksi berhasil dilakukan. Selanjutnya yaitu materi tentang bank garansi. Bank garansi ini adalah layanan perbankan yang merupakan jaminan dari bank terhadap risiko tertentu yang dapat membuat nasabah tidak dapat menjalankan kewajibannya atau cedera janji kepada pihak yang menerima jaminan. Bank garansi ini berbentuk jaminan tertulis yang diberikan kepada pihak penerima jaminan ketika pihak yang dijamin tidak memenuhi kewajibannya. Fungsi dari bank garansi ini yaitu untuk pihak yang mengajukan pembiayaan usaha, bank garansi dapat memastikan bahwa peminjam akan membayar utangnya sesuai dengan persyaratan yang disepakati. Yang kedua, dalam proyek konstruksi atau proyek besar lainnya, bank garansi dapat digunakan untuk menjamin kualitas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. Jika pekerjaan tidak sesuai dengan standar yang diharapkan, pihak kedua dapat menggunakan bank garansi untuk memperbaikinya. Yang ketiga yaitu menjadi penjamin kepatuhan kontrak untuk memastikan bahwa pihak pertama memenuhi semua kewajibannya sesuai dengan kontrak yang ada. Selanjutnya yang terakhir dapat digunakan untuk mendukung proyek-proyek besar atau investasi dengan memberikan jaminan kepada pihak-pihak yang terlibat bahwa dana akan tersedia atau proyek akan selesai sesuai dengan rencananya. Mekanisme bank garansi dalam pelaksanaan proyek. Yang satu, pihak terjamin. Pihak pertama yang terlibat dalam penerbitan bank garansi ini adalah penjamin, yang dalam hal ini adalah perbankan. Yang kedua, pihak yang dijamin, yaitu pihak yang mendapatkan jaminan, yaitu nasabah yang mengajukan permohonan penerbitan jaminan dari bank. Biasanya pemilik bisnis yang sedang menerima kontrak dari proyek dengan pihak lain. Yang ketiga, pihak penerima jaminan, yaitu pihak terakhir yang terlibat dengan penerimaan bank garansi, yaitu penerima jaminan atas perjanjian yang telah dilakukan dengan pihak yang dijamin. Selanjutnya yaitu jenis bank garansi. Bank garansi ini ada yang bank garansi penawaran atau bid bond, yaitu jenis jaminan yang digunakan dalam proses tender untuk menjamin bahwa pemenang tender akan mendatangani kontrak. Yang kedua, bank garansi pelaksanaan, yaitu performance bond, yang menjamin bahwa pihak kontraktor akan menyelesaikan proyek sesuai dengan kontrak. Yang ketiga yaitu bank garansi pembayaran atau payment bond, menjamin pembayaran kepada pihak ketiga ketika pemasok dan atau subskantor. Yang keempat yaitu bank garansi jaminan pemeliharaan, yaitu maintenance bond, menjamin kualitas pekerjaan selama periode yang ditentukan setelah proyek selesai. Yang kelima yaitu bank garansi uang muka atau advance payment bond, yaitu menjamin pembayaran sejumlah uang muka atau down payment setelah memenangkan proyek sebagaimana yang tercantum dalam perjanjian kontrak. Yang terakhir yaitu cara mendapatkan bank garansi, yaitu sertifikat jaminan dari bank. Maka ada beberapa hal yang harus dilakukan.
yaitu hubungi pihak bank yang mengeluarkan layanan bank guaranti, yaitu pastikan bank memiliki reputasi yang baik. Yang kedua yaitu persiapkan dokumen yang menjadi syarat pengajuan seperti perjanjian kontrak, rincian proyek, dan informasi keuangan yang relevan. Selanjutnya, pemenuhi ketentuan penerbitan bank garansi termasuk biaya yang harus disiapkan. Selanjutnya, setelah syarat dan ketentuan dipenuhi, selanjutnya bank akan melakukan analisa keuangan, yaitu termasuk di dalamnya memeriksa riwayat keuangan untuk memastikan apakah kita memiliki kemampuan finansial untuk memenuhi kewajiban garansi. Yang selanjutnya yaitu jika kita telah memenuhi syarat, bank akan mengeluarkan bank garansinya. Sekian dari yang saya sampaikan. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.